Oke, baik. Selanjutnya pemateri juga udah oke. Saya jadikan co-host. Yes, saya sapa guru kita. Assalamualaikum, Bunda Mubarah. Bu Mub, keren amat nih namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat dahsyat, Bunda. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Ini kayak sama soalnya nih ya. Padahal nggak janjian ya. Iya, Satu mana? sama Oh iya terhubung, nih. Ustaz. Sama nih ya, soalnya ya. Oke nih, sama merah putih juga nih. Oke ya. Masalah ya. Kali ini kita akan belajar sekalian sebuah ilmu yang luar biasa ya. Tentu kaitan dengan jurus-jurus semangat rezeki. Temanya adalah hidup bahagia bersama iman. Ternyata hidup bahagia itu nggak bisa sendirian semuanya. Ada temennya, yaitu bersama siapa? Iman ya. Bisa jadi bersama Pak Iman ya yang di rumah ya. Ada punya Pak Iman, suaminya namanya Iman. Iman itu ya harus bahagia dengan Pak Hmm. Iman. Tapi ini adalah kaitan dengan hati kita. Maka kita simak bagaimana pengalaman Bunda Mubaroh mengaplikasikan jasa rezeki, bagaimana pengalaman beliau mendapatkan energi bahagia itu dengan iman yang luar biasa. Simak ya, pemaparan ini Masya dan Allah. sama-sama kita buka dengan membaca umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa Baik, layar dan waktu saya silakan ke Bunda Mubaroh insya Allah sampai dengan jam 6.45 ya, seperti biasa. Kalau tahu panjang-panjang maksimal di angka jam 7 pagi insya Allah ya. Silakan Bunda Mubaroh, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Solicen ya yang telah memberikan waktu dan layar kepada saya. Apakah suara saya terdengar jelas, Ustadz? Suara saya terdengar jelas ya? Yes, sangat jelas, sangat jelas. Clear. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah atas kesempatan ini ya, sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Solicen. Ini pertama kalinya untuk bersama-sama bersyukur dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dan terus bisa membersamai MR Box berjaya ajaibkan Indonesia. Amin ya, Masya Allah. Atas kesempatan yang langka, yang berbahagia ini, mari kita mulai dengan doa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li ashabil huquqi wajibati alaina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ustadzina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, saya doakan semoga semua yang hadir di ruang ini wabil khusus ya Ustadz Solicen yang luar biasa dahsyat ya membersamai dan mengedepankan MR Box ini. Saya sapa di sini saya melihat ada Bunda Mulia ya, Masya Allah itu MR Box Cianjur Ustaz luar biasa dahsyat. Kemudian ada Bunda Marhayati, saya lihat ada Bunita, ada Bunda Yet, kemudian ada Umi Anis, ada banyak ini, ada Bu Sri, Ibu Wulan, Ibu Atikah, Ibu Mariati, Masya Allah. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan. Sudah luar biasa telah dihadirkan Allah bersama-sama di subuh yang berkah ini, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabil khusus setiap kali kita hadir di Mujalasah ini, kita doakan juga gurunda tercinta kita, Ustadz Nasrullah. Semoga Allah senantiasa limpahkan barokah selalu. Barokah umurnya, barokah kesehatannya, barokah putranya, putrinya, keturunannya kita semua ya. Rezekinya semua halnya Allah berkahkan. Ziyadatul khair, terus bertambah kebaikannya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini saya seperti disebutkan tadi oleh Ustadz Solicen ingin menyampaikan satu tema hidup berbahagia
bersama iman. Mudah-mudahan ada sahabat saya di sini, ada ya Pak Iman atau yang keluarganya bernama Iman. Insya Allah itu bahagia selalu itu ya. Dan kita semua, insya Allah, masya Allah. Mari kita ingin ungkap kembali rasa bahagia ini sebagai syukur kita kepada Allah. Tentu saja ibu-ibu yang ada di sini, yang hari di sini ya, ini adalah wajah-wajah yang terlihat bahagia. Wajah-wajah yang penuh syukur kepada Allah. Boleh tuh sebagai senam jarinya diketik dulu ya, apa pengalaman bahagianya. Atau apa arti bahagia menurut ibu, menurut bapak ya. Kita interaktif, sama-sama mengisi pagi ini dengan bahagia. Atau kita meniatkan mengatakan bahagia sebagai bentuk syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits kita sebutkan. Misalnya pagi ini sudah berbahagia bisa eh, berkumpul di sini ya. Ada Ibu Afrida sudah mengatakan bahagia bisa umroh, Masya Allah, tabarakallah. Disyukuri, maka Allah akan menambah nanti syukur itu. Selalu bersyukur setiap saat. Bahagia banget saat melihat orang lain berbahagia, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga bahagia istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasul. Luar biasa dahsyat. Juga bahagia bisa Zoom tiap pagi. Alhamdulillah, saya bahagia. Wah, dan seterusnya luar biasa. Bahagia bagiku selalu dekat dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sudah tercapai deh tujuan. Ya, tercapai tujuan tema ini gitu. Bahagia sedang menikmati dan seterusnya luar biasa. Eh, Percaya, saya yakin eh, terhadap peserta di Zoom subuh ini orang-orang yang luar biasa, yang sudah disirami ilmu magnet rezeki ya, yang sudah disirami ilmu magnet rezeki, luar biasa bahagianya tidak diragukan lagi tuh, bahagia hati tenang bisa dekat dengan Allah dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu terima kasih sudah berpartisipasi dalam meramaikan, mensyiarkan, dan juga sama-sama kita bersyukur terhadap kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita ya. Masya Allah. Baik, setelah semua sudah mencurahkan rasa bahagia, arti bahagia, semua luar biasa ya. Dan itu berbeda-beda sesuai kekayaan eh, otak kita yang sudah Allah berikan, berbeda-beda. Nah, sekarang saya ingin sedikit berbagi tentang pemikiran atau pandangan bahagia ini. Saya pernah baca buku karya Buya Hamka ya. Judulnya itu Tasawuf Modern. Itu lama sekali, baru diingat-ingat sekarang, nggak tahu di mana bukunya juga. Itu dalam halaman-halamannya itu antara menceritakan tentang pendapat-pendapat bahagia. Ternyata bermacam-macam sekali ya. Kalau di sini hampir sefrekuensi bahagianya kalau di sini di grup ini yang sudah menuliskan tadi. Tapi kalau di buku itu saya baca misalnya kalau seorang petani berbicara bahagia itu dengan realita yang dia jalani, di mana tanahnya tandus, di mana harga pupuk naik, di mana produksi dijual dengan harga yang tidak begitu tinggi, apalagi yang dia rasakan, di mana beban untuk membiayai putra-putri, maka dia berpikir, oh ternyata yang bahagia itu tengkulak kayaknya gitu kan. Kayaknya yang bahagia itu pedagang kayaknya gitu. Dia enak gitu. Tinggal dengan modalnya itu dia kemudian ngambil untung. Dia berpikir yang bahagia itu pedagang, atau seorang petani. Kemudian pedagang berangkat ke pasar. Dia mulai melihat realita. Oh, ternyata transportasi meningkat ya. Harga bensin dan seterusnya. Di pasar terlalu banyak saingannya. Oh, bahan produknya, bahan hasil panennya tidak tahan lama. Oh, banyak sekali. Kayaknya yang bahagia kalau gini karyawan deh gitu kan. Oh, karyawan itu enak tuh, nggak usah mikir nanti dapat upah gitu kan. Karyawan yang bahagia gitu. Nanti karyawan bilang lagi, oh, yang bahagia sebenarnya sih kayaknya pegawai deh, pegawai atau pegawai negeri gitu kan. Terus gitu ya mengatakan yang bahagia itu siapa. Kemudian pegawai negerinya bilang lagi yang bahagia itu eh, karena jadi pegawai itu terikat, nggak bisa jalan-jalan sembarangan. Harus Senin sampai Jumat tetap di tempat gitu kan. Terus ada lagi yang bahagia menurutnya. Mungkin yang bahagia itu pengusaha, pengusaha, pengusaha yang luar biasa gitu.
Pengusaha melihat lagi aturan-aturan birokrasi dan sebagainya. Dia melihat lagi yang lain terus nggak selesai-selesai. Oh, kayaknya Pak Menteri yang bahagia. Pak Menteri bilang Pak Presiden yang bahagia. Pak Presiden, enak tuh rakyat tuh, tinggal makan MBG kan gitu. Jadi mana yang benar gitu kan? Bahagia gitu, Masya Allah. Begitu rupanya. Nggak selesai-selesai tuh memikirkan bahagia yang seperti apa gitu. Maka, ya, maka disinilah kita akan menemukan kebahagiaan seperti yang sudah diungkapkan oleh ibu-ibu. Tadi Ustadz Solicen sudah menyebutkan, saya pendatang baru di sini. Alhamdulillah Ustadz, saya eh, Bu Mub ya kalau di Cianjur sama Bu Mulia tuh suka kita ini. Saya bergabung dengan Magnet Rezeki ini sebenarnya dari tahun 2018, dari tahun 2018 waktu itu gabungnya di Hotel Selabintana Kabupaten Sukabumi. Saya pergi ke sana dalam otak saya sambil di perjalanan itu magnet rezeki, rezeki, rezeki. Tapi begitu sederhananya di otak saya bahwa rezeki itu sebenarnya surga gitu kan. Udah gitu. Jadi udah ke sana fokusnya gitu. Kemudian saya beli tuh buku Rahasia Ilmu Magnet Rezeki. Ternyata jawaban konsep bahagia yang seperti tadi dituliskan di buku Tasawuf Modern yang mengatakan bahagia yang luar biasa berbeda-beda. Di sini di ilmu magnet rezeki ada luar biasa puncaknya bahagia. Saya punya kartu, ini mudah-mudahan bisa dilihat nih. Ternyata bahagia itu pada puncaknya adalah bahagia tanpa syarat. Ini satu jurus di ilmu magnet rezeki ada bahagia tanpa syarat. Ternyata kartu bahagia tanpa syarat ini gambarnya ayah, ibu, anak, sholat berjamaah. Lalu ada gambar, ada tulisan. Ada tulisan di sini, tulisannya perbaiki sholat. Masya Allah nih kita dapat pencerahan dari ilmu magnet rezeki dikuatkan lagi pagi ini ya dengan ternyata konsep bahagia bersama iman ya imannya insya Allah turut terus memperbaiki sholat gitu kan di sini bahagia tanpa syarat itu ternyata gambarnya ada sebuah keluarga atau sekumpulan masyarakat atau di mana kita berada ada sholat. Sini ada sholat berjamaah, ada tulisan perbaiki sholat. Makanya di kelas-kelas Magnet Rezeki yang luar biasa, seperti saya ikuti kemarin, Camp 71, yang Insya Allah Ustadz Solicen, dahsyat banget. Di sana kita luar biasa, saya sama Allah diizinkan bareng sama suami, di situ saya menemukan suami baru, gitu kan. Dengan kegiatan di camp itu, ada sholat berjamaah, ada tahajud bareng, ada sholat taubat. Masya Allah itu menangis-nangis, basah sorbannya, gitu kan. Kemudian terungkap kata seperti yang diajarkan Ustadz kita, minta maaf gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah daya tarik atau kita untuk senantiasa mengulang-ulang ilmu magnet rezeki. Jadi seperti itu. Dan kartu ini tidak sembarang kartu. Tulisan bahagia tanpa syarat dengan gambar orang sholat, lalu ada perbaiki sholat. Ini bentuk praktekan dari Al-Quran yang senantiasa kita baca, baca, baca. Kita ulang, kita garputala. Apa di Al-Qur'annya tentang bahagia tanpa syarat yang gambarnya orang sholat? Ada ya di surat ke 23 ya insya Allah. Surat 23 surat Al-Mu'min ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang beriman. Tuh kan? Jadi ada dua tuh, kalau ada bahagia ada iman gitu kan. Jadi qad aflahal mu'minun, kemudian apa? Indikasinya. Apa tanda-tandanya? Ya seperti yang digambarkan di kartu ini. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang yang berusaha memperbaiki sholatnya untuk khusyuk. Gitu ya. Dan ini tugas seumur hidup kita. Bagaimana kita bisa melaksanakan seperti yang tergambar di kartu ini. Gitu. Maka pagi ini dengan kajian subuh yang dipimpin oleh Ustadz Solicen, kita berkesempatan untuk terus mendapatkan pencerahan atau motivasi atau ilmu untuk apa yang kita butuhkan.
Itu yang pertama. Jadi indikasi pertama seperti di kartu ini, alladzina hum fi solatihim khoshi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tentu itu tidak mudah. Wasta'inu bisobri wassalah, di mana kita setiap ada persoalan dengan garpu tala, dengan diawali dengan wudu dan sholat, sudah luar biasa petunjuk atau arahan Ustadz kita. Bisolah. Wa innaha lakabiratun. Dan tentu itu tidak mudah. Illa alal khosyi'in. Kecuali bagi orang yang tunduk, yang khusyuk. Yang gimana tuh? Dilanjutkan. Ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Jadi orang yang khusyuk ini orang yang annahum mulaku rabbihim. Dia punya keyakinan, dia punya iman, dia punya harapan penuh dengan yakin akan bertemu dengan Robnya. Bertemu di mana? Seperti yang Ustaz Nas sebutkan. Semoga ibu-ibu semua di sini, bapak-bapak semua di sini masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu praktekan dari keyakinan alladzinahum fi sholatihim khosyi'un, dan yang orang khusyuk itu gambarnya tadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua diistiqomahkan. Kami, para CTMR, terus belajar sebagai para pembelajar yang tidak pernah berhenti, karena ilmunya dibandingkan ilmu yang memang Allah hamparkan, belum setetes air kalau dibanding samudera di lautan. Masya Allah. Satu ya, indikasi bahagia bersama iman, yaitu alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Seperti kali ini, amin. Masya Allah. Lalu apalagi indikasi yang kedua? Hidup berbahagia dengan iman ini. Selain alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ada ayat selanjutnya. Ulangi lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Praktekan, kata Ustadz kita ya. Apa tuh prakteknya? Ada disiplin kata. Di sana lagwi, kata-kata yang lagu, kata-kata yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Buka perisai, gitu kan? Tinggalkan. Kemudian disiplin kata, ya, hanya yang baik-baik saja. Itu di ayat selanjutnya. Jadi kita bersama-sama di sini dalam rangka terus berusaha untuk mengamalkan yang kita imani. Maka kita siap meraih bahagia tanpa syarat. Ya, alladzina hum fi sholatim khosyi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lalu yang berikutnya walladzina hum lizakati fa'ilun, yang senantiasa mengeluarkan zakat. Kalau zakat misalnya hanya terkesan zakat fitrah, maka tidak. Kita dengan angka berapapun dibimbing oleh MR Box ini untuk keluarkan sebagai kebahagiaan kita, sebagai jalan rezeki kita. Ya, mudah-mudahan terus dimudahkan sama Allah untuk kita mengeluarkan bagian dari eh, hak ruh kita. Hak orang lain adalah hak untuk ruh kita. Selanjutnya apalagi indikasinya? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang senantiasa menjaga kemuliaan dirinya, menjaga farjinya. Jauh tinggalkan dosa. Tidak ada satu dosa. Lakukan sholat taubat untuk satu dosa, gitu kan ajaran dari Ustadz kita. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Walladzina hum li zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya. Dan kita di komunitas Magnet Rezeki ini senantiasa dibimbing untuk sholat taubat. Tentu saja sholat taubat ini eh, seperti menjadi fondasi gitu ya. Pengalaman gitu ya. Kalau misalnya sholat dan di sholat khusyuk itu diarahkan di awal waktu, maka kita punya waktu untuk sholat taubat dulu gitu. Taubatnya sholat, kalau direnungkan, kalau jujur ya Allah banyak sekali dosanya gitu.
ini sholat tobat yang mana ya, dosa yang mana ya? Yang kebayang itu banyak gitu. Banyak itu ya dari kurang bersyukur, dari kurang memuliakan orang, dari kurang menjaga diri dalam apapun gitu, pikiran, lintasan, perasaan. Kita sebagai hamba itu, ya Allah, kita mengaku kita banyak sekali dosa. Maka yang dirasakan itu ya mengakui semua dosa lalu sholat taubat. Allahu Akbar. Baru sholat sunnah yang lain. Bukan berarti sholat sunnah yang lain eh, di nomor dua kan. Tapi itu justru bekal yang Rasul ajarkan kepada kita. Sholat rawatibnya yang kata Ustadz Nas tidak digabung. Kalau yang digabung itu misalnya syukur wudhu sama sholat taubat. Niatnya Allahu Akbar, gitu kan? Dengan niat itu bisa dua niat untuk yang bukan sunnah muakkad. Jadi sunnah-sunnah muakkadnya seperti rawatibnya, duhanya, tahajudnya, witirnya, itu sudah mudah-mudahan sudah menjadi kebutuhan harian kita ya Bu ya. Sebagai pagar, karena kita menyadari kapan rasanya sholat khusyuk. Maka yang kita bisa usahakan adalah usaha untuk sholat khusyuk seperti apa, jujur, masih selalu ada lintasan-lintasan yang apa namanya berusaha mengganggu. Dan kita dengan memahami artinya, dengan berusaha awal waktu, dengan menenangkan diri, insya Allah mudah-mudahan Allah terima sebagai sholat-sholat yang terbaik. Ya. Jadi artinya kita pahami, kemudian eh, di luar sholat kita jaga tadi, disiplin kata, gitu. Bahkan kalau bahagia itu dengan memasuki dunia kuantum, ya, di mana pikiran kita dijaga, perasaan kita dijaga, dan spiritual semangat kita dijaga, itu akan sangat menunjang, akan sangat membantu usaha memperbaiki sholat kita. Gitu ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, seringkali segera apa namanya mengurangi energi positif kita. Apa yang bisa kita ucapkan? Subhanallah gitu aja. Subhanallah, Maha suci Allah dari apapun yang melintas, yang tidak positif, yang kurang positif. Subhanallah, Maha suci Allah. Kemudian perasaan kita agak tidak nyaman, maka kita zikirkan saja. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Insya Allah, Allah akan segera kembali menyamankan, menenangkan rasa hati kita. Sedangkan spiritualitas kita, semangat kita untuk senantiasa eh, berenergi dahsyat adalah kita zikirkan la ilaha illallah. Bahkan di sholawat maghrib rezeki itu ya, itu luar biasa. Itu motivasi, itu mot positif motivation dari dunia kuantum di energi spiritual yang luar biasa tinggi. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Kalau sudah begitu bercucuran air mata, tidak tahan kemudian juga. Bayang tuh ya. Apalagi di bimbing gitu kan, diarahkan hati ini gitu oleh guru kita. Kita bersyukur ya Allah, istiqomahkan, muliakan semua orang, bahagiakan semua orang dengan ilmu magnet rezeki ini. Itu ya. Jadi yang ke berapa ketiga tadi, anilahwi mu'ridun adalah disiplin kata. Disiplin kata untuk senantiasa ingat. Dan tidak mudah, tidak mudah. Gitu. Tentu saja untuk bisa memperbaiki sholat, landasannya atau di luar sholatnya, kita terus berlatih, mempraktekkan ilmu-ilmu magnet rezeki yang 10 jurus dasar itu ya. Garis kebenaran ya, ego kita turunkan. Sudah diulang-ulang bahkan dirinci oleh Ustadz Solicen awal bulan ini yang pada Idul Adha di mana kita harus sembelih gitu kan. Itu berarti garis kebenarannya menuju nol gitu. Kalau 100 itu waduh, turunkan gitu ya.
Kalau kita sudah berkurban dengan menyembelih hewan, kata Ustadz Solicen, maka sembelih ego kita. Ego atau semacam kesombongan. Karena kalau ada kesombongan, walau hanya sebutir zarroh gitu ya, itu membuat kita terhalang dari rezeki apapun. Ya, subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian ternyata jawabannya sudah ketemu ya, bahwa hidup bahagia bersama iman adalah bahagia tanpa syarat yang di dalamnya ada penegakan atau terus-terusan memperbaiki sholat gitu ya. Memperbaiki sholat. Dan tidak bisa memperbaiki sholat kalau poin-poin dari jurus-jurus ilmu magnet rezeki tidak dipraktekkan. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji. Dan itu sudah diawali di ilmu pertama nanti di SHMR ya. Ibu-ibu kita bisa mengulang-mengulang gitu. Hadir di majelis di seminar hibrid tanggal 13 Juni nanti gitu. Nanti kita akan dikuatkan lagi bagaimana buka perisai, bagaimana eh, tinggalkan dosa, tidak ada dosa. Gitu. Kemudian disiplin kata, kemudian turunkan garis kebenaran, kemudian muliakan, muliakan orang sekitar kita, terutama pasangan, keluarga, anak kita, semua kita muliakan. Itu adalah apa namanya modal atau bekal-bekal bahagia. Gitu. Jadi kalau di grup ini sudah luar biasa, semuanya hampir sudah satu frekuensi bahagianya bersama iman itu sudah bahagia tanpa syarat. Bahagia ketika dekat dengan Allah. Tapi apakah cukup kalau kita sudah satu frekuensi? Tentu saja, kata Ustadz Nas, kita nggak boleh egois lagi kan. Egois itu kalau hanya cukup untuk diri kita sendiri. Maka kita buktikan, kita praktekkan level selanjutnya. Setelah bahagia tanpa syarat oleh diri kita, kita lanjutkan. Pancarkan radiasinya, pancarkan energinya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita ajak. Kita terus tidak bosan mengajak. Ya, kita terus tidak bosan mengajak. Dan itu kita sudah berada pada energi positif yang berikutnya. Kalau dalam bahasa pondasi kita, waman ahsanu qaulam mimma da'a ilallah. Siapa sih yang tidak lebih baik gitu kan? Yang lebih baik dari orang yang terus mengajak. Jadi bismillah, kita berbahagia pagi ini diizinkan Allah bersama untuk mudah-mudahan setiap hari adalah hari yang baru, setiap hari adalah eh, program atau rencana dakwah yang kita lanjutkan atau syiar yang kita lanjutkan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa ini. Jangan bosan ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Mungkin itu pengantarnya ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh yang lain yang punya pengalaman bahagia tanpa syarat ya. Dan mudah-mudahan kita terus semakin dekat dengan Al-Quran. Karena kebahagiaan ini ya dikuatkan ruh kita dengan sholat, dengan garputala itu seni yang tinggi, yang luar biasa untuk senantiasa membuka Al-Quran, membacanya dan menggetarkan hati dengannya. Tadi ayatnya adalah surat Al-Mu'minun. Boleh dihafalkan. Alhamdulillah kalau bisa untuk dibaca di dalam sholat gitu ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujim hafizun walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Dijanjikan oleh Allah akan mewarisi surga Firdaus. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini sudah merasakan surga sebelum di surga, yaitu bahagia, tenang, gitu kan. Dan selalu Allah muliakan, Allah bahagiakan. Mungkin itu pengantar dari saya, Ustaz Solicen. Eh, Waktu dan layar kami atau saya kembalikan ke Ustadz. Boleh mohon diarahkan atau ditambahkan karena sebagai CTMR yang eh, baru kali ini ya tentu lagi belajar ini ya. Kita semua belajar insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ternyata memang bahagia itu sekali nggak bisa sendirian, harus didampingi dengan iman dan iman kita apa yang kita atau tuang dalam ayat Al-Quran. Bayangkan kalau kita mau bahagia apa kita nggak punya iman, kayak nggak akan bahagia tuh ya. Karena dalam kita syarat kita harus meyakini dalam Al-Quran itu ya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 misalnya. Quran surat 23 Masya Allah. 1 sampai 11 itu menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri sifat-sifat orang yang beriman, yang beruntung, yang berbahagia dengan iman itu ada di ayat itu. Silakan dibuka ya. Selama ini kita sering dengar gitu, ya, tapi kita nggak kaji secara mendalam dan hari ini alhamdulillah dibantu oleh Bu Mabaroh kita sudah memahami tentang oh ternyata bahagia itu harus kita dengan iman yang kuat terhadap ayat Al-Quran ini di mana di ayat ini dijelaskan tentang yuk kita harus perbaiki sholat, menghindari perkataan dan perbuatan yang nggak manfaat, dan kita juga eh, menunaikan amanah, membayar zakat, dan sebagainya ya, sampai akhirnya kita dijamin oleh Allah akan mewarisi. Jadi orang mewarisi apa? Surga, surga Firdaus. Jadi siapa sih yang mau surganya nanti Firdaus coba. Coba yuk, siapa di sini yang mau masuk surga Firdaus untuk semuanya? Ayo, saya dong gitu ya. Mau masuk surga Firdaus. Oke, kalau mau masuk surga Firdaus, yes, praktekkan tuh ya di Quran surat eh, Al-Mu'minun tadi yang disampaikan oleh Bu Umar. Oke, teman semuanya silakan. Oh, mau banget dong. Ya, saya juga mau lah, saya ngetik juga dong. Mau banget gitu ya. Oke ya. Masya Allah. Harus praktek juga dong ya. Nah, dan semuanya, silakan bagi ada teman-teman yang ingin sharing tentang materi ini ya. Mungkin eh, masih ada yang belum dipahami gitu ya. Atau mungkin mau testimonial atau mau yang lainnya silakan teman semuanya untuk sharing ya, berbagi di Ju pagi ini silakan masih ada waktu, teman-teman. Ya ada Boleh. Bunda Dharma yang raise hand tuh Ustadz. Bunda Mana Dharma Ustadz. gini-gini ya? Oh, rasanya gini-gini ya, nyata Ya. rasanya. Oke, silakan Bunda Dharma dibuka audionya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mubarok, terima kasih Pak Ustaz Solicen. Pada pagi hari ini saya sangat bahagia sekali mendapatkan ilmu dari Bunda. Di sini Bunda kami mau menanyakan tentang menurunkan garis kebenaran. Kemarin kami kan ada acara majlis taklim. Jadi pas habis acara, waktu asarnya masuk. Jadi saya berpendapat asar masuk, saya langsung sholat dulu, baru keluar dari masjid. Jadi pendapat kawan yang lain, dia cari masjid yang lain, mungkin dia mau sholat di masjid yang lain. Di ketika itu saya diujilah dengan menurunkan garis kebenaran ini Bunda. Karena yang saya merasa benar itu masuk waktu sholat saya langsung sholat. Tapi ada perdebatan dengan teman. Jadi bagaimana ini Bunda untuk garis kebenaran ini? Apakah kita ikut teman atau kita sholat dengan waktu yang tepat begitu Bunda? Tolong mohon pengarahannya begitu. Makasih Bunda. Masya Allah. Tabarakallah. Bunda Dar Bunda Dharma ya. Ya, Bunda Dharma Dharma. Santi. Dari mana Bunda Dharma? Dari Padang Bunda. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Padang luar biasa dahsyat ini Padang. Ya, Amin. nah itu benar ya di pengalaman sehari-hari kalau misalnya apalagi dalam perjalanan gitu kan. Kita itu udah jelang waktu mana lirik-lirik ke masjid gitu. Kalau pas ketemu tuh langsung kepengen gitu ya. Tapi dalam perjalanan atau dalam grup gitu suka ada pendapat yang lain kayak gitu ya. Iya, Harus di masjid anak masjid mana gitu. Ya itu bungkus permen bagi yang bunda dengan imannya dan frekuensi cintanya ya kepada sholat di awal waktu, tapi ternyata tidak mudah dan kadang-kadang masih belum bisa memenangkan gitu ya, memenangkan dalam arti yang benar menurut syariat yang kita yakini gitu. Nah di situ lalu ada tadi garis kebenaran. Jadi ini mohon mohon arahan atau tambahan juga nanti dari Ustadz Solicen
karena mungkin tidak cukup penjelasan dari saya. Jadi kalau yang saya pahami, garis kebenaran itu eh, ego kita ya, yang terkait dengan hal-hal yang duniawi atau apa namanya, yang kemudian menimbulkan perseteruan gitu. Tapi kalau kasusnya sholat awal waktu, tapi Allah sudah mencatat ya niat Bunda untuk sholat awal waktu. Kemudian kalau bergeser terbawa belum sholat tapi sudah berangkat lagi ke satu titik berikutnya, ya memang hati kita di situ diuji untuk bagaimana bisa bahagia tanpa syarat gitu kan. Kalau seperti ini gitu. Maka eh, hati kita yang terpaut kepada Allah, di situ kita kembali. Ya, saya hanya bisa mengatakan yang mungkin banyak istighfar gitu kan. Perbanyak istighfar dan ingin segera apa namanya menunaikan sholat. Tapi kalau yang kuasa mungkin bisa memisahkan diri gitu. Tapi kadang kita tidak kuasa ya dalam rombongan gitu kan, kita seorang muslimah gitu. Akhirnya ya kalau memang ada kalau memang kasusnya di perjalanan ya mungkin ditakhir gitu. Walaupun itu mungkin tidak tidak utama gitu ya. Ya mungkin kurang puas ini. Boleh saya mohon bantuan juga ke Ustaz Solicen menambahkan kasus garis kebenaran tapi sholat di awal waktu jadi tergeser gimana ini? Ini mah sudah keren. Baik, menambahkan ya, Bunda Derma. Jadi memang ada beberapa ya ada pandangan ketika kita sedang belajar ya di majelis taklim ilmu itu saat memang pembelajaran kita belum selesai, selesaikan dulu lalu sholat bareng-bareng gitu ya. Sering kita lakukan di Pak Nas juga sering melakukan itu ketika kita bahkan di tempat-tempat lain juga kajian-kajian gitu ya. Mereka sedang belajar ternyata materi belum tuntas, ada beberapa waktu lagi, terus akhirnya waktu sholat sudah berjalan dan sudah disepakati di awal kita selesaikan dulu mungkin nambah waktu berapa menit gitu ya setelah itu baru sholat jamaah bareng gitu ya. Nah kasusnya ini adalah kalau itu adalah seperti itu di Masjid Taklim boleh kok kita menambah waktu gitu ya untuk menyelesaikan Masjid Taklimnya gitu ya. Namun jika Bapak Ibu sedang dalam perjalanan apalagi dengan rombongan. Rombongan itu kan sebenarnya gini ya. Kalau kita berjalan bersama rombongan itu harus ada imamnya, harus pemimpinnya gitu ya. Siapa pemimpin yang mengomandoi rombongan kita ini? Di Masjid Taklim A ada sedang pengajian di Masjid A gitu ya. Di Masjid Taklim di sana harus ada ketua rombongannya nih, siapa yang dituakan di sana. Ya oke, si A ketuanya. Nanti kita ikut dengan komando beliau. Bapak Ibu semuanya, kita karena perjalanan kita masih panjang, kita nanti sholatnya di masjid sebelah ya, gitu ya. Dan samino atau aja kita ikut dengan pemimpin rombongan kita ya. Pertimbangannya pasti dia boleh ada pertimbangan A, B, C, D, E gitu ya. Ya mungkin biar semuanya dapat semuanya atau gimana. Ya kita ikut aja gitu ya. Sehingga nggak ada perbedaan pandangan di sana gitu ya. Tapi kalau memang itu eh, apa namanya kita sendirian gitu ya, hanya teman-teman yang memang datangnya masing-masing gitu ya, yang datang datang masing-masing gitu ya nggak apa-apa ya kami tanggung jawab diri kita masing-masing ya tapi kalau sekali lagi kalau itu rombongan ya rombongan mahasiswa taklim A gitu ya ada ketuanya si A gitu ya ketuanya maka kita ikut arahan dan ketuanya gitu ya. Kita ikut aja nah gitu kita akan meneruskan dari kebenaran semuanya ada kebaikannya gitu ya saya Bu Dharma ya jadi makmum ya Ada, betul kita jadi ya. makmum Jadi sama Ustadz, Ustadz begini, karena kan orang kita masih dalam masjid, orang sudah azan. Teman-teman ini naik mobil semuanya. Apakah itulah nak terima gitu? Ha, itulah garis kebenaran oh saya tuh. jadi Maksudnya karena kan dia cari masjid, sedangkan kita dalam masjid, iya cari iya masjid iya mana iya. lagi begitu. Yes, 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 yes. Paham, paham, paham. Maksudnya kita di masjid A sedang ajan, gitu ya, malah sholatnya di masjid yang lain, gitu ya. Oke. Sementara itu masjid taklim sudah selesai, bener ya? Sudah selesai, tidak ada kegiatan lain lagi. Cuman waktu sholat udah datang, sudah azan, malah teman-teman ini turun dari masjid, naik mobil gitu. Ya. Alasannya Nah, cari artinya masjid lain. rombongan, bun ya? Rombongan Iya ya. rombongan, iya rombongan. Siapa ketua Kegiatan rombongannya? yang Ada penting ketua yang lain rombongannya? tidak ada. Ada ketua rombongannya? Ada. Ketua rombongannya yang ngajakin ke sana bareng-bareng. Iya. Yes, Saya nah ini saya tidak rasa terima saat itu karena rasa orang rasa azan di itu masjid kan. rasa jadi nggak nyaman. Tapi kadang kita ikut Ya. rombongan, ya
Kalau kita ikut rombongan dan rombongan nanti kita tinggal nanti kita nggak bisa jalan misalnya kan ya ini ada perdebatan hati nih ya, hati nih. Ya, Memang secara ketentuan kan ketika kita sudah mendengar azan di masjid, ya kita jangan keluar lagi gitu ya. Kita jangan masjid. Kayak gini kok sendirian mudah. Ya nggak mudah kan kita rombongan. Kita ikut bareng-bareng gitu kan. Apalagi ada kendaraan mobil gitu ya. Sekali lagi mungkin ada pertimbangan khusus tuh rombongannya ya. Kenapa Ya, milih tempat lain mungkin jarak jarak perjalanannya atau mungkin yang lainnya gitu ya. Mungkin ada pertimbangan lain. Oke, surat ya, tobat aja bunda, yang kayak gitu Masya Allah. kan hatinya nggak nyaman nih kan, sudah ada nggak kenyamanan, bunda surat tobat aja, surat tobat aja Allah kalau kemarin itu eh, jadi dosa ya aku mohon ampun ya Allah gitu ya, surat tobat terus nanti Iya, doakan kebaikan untuk orang-orang yang ada tadi agar next di masa yang mendatang lebih baik lagi kayak seperti itu gitu ya, karena ini udah terjadi. Kalau terjadi itu udah takdir, udah qadarullah, udah ketentuan Allah, kita nggak bisa Mhm. ubah apapun ya. Kita cukup eh ya terima dengan lapang dada ya. Bismillah benar benar Mak. Insya Allah sih. perang Makasih batin sering Bunda. ada dalam diri kita. Ya Ya, udah selesainya sotobat aja Masya deh. Allah. Oke. Masya Allah. Makasih banyak Bunda. Makasih banyak Ustadz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Benar lanjut Bu sekali, Mbaro, ya. silakan lanjut Bu Mbaro. Ya, ya benar sekali apa yang sudah disampaikan Ustadz Solicen ya. Kita dalam praktek atau dalam keseharian suka menghadapi kendala dua pilihan, dua situasi. eh ini kalau sholatnya nanti, sholatnya diundur itu mudarat gitu. Ya. Tapi ketika berjamaah, ketika bersama-sama dengan rombongan dan ada pimpinan rombongan, ada mudarat berikutnya ketika kita harus memisahkan diri misalnya. Jadi ya harus ada menimbang di antara dua mudarat, mana mudarat yang paling kecil, itu dijalani. Dua mudarat nih, mudarat sholatnya terlambat itu mudarat. Maksudnya harusnya jam harusnya jam 4 misalnya sholat, ternyata jam 4:15. Berarti mudarat tuh, ada keterlambatan gitu kan. Tapi ada pertimbangan berikutnya, ada mudarat yang lebih besar lagi. Ya berarti kita tadi benar, kita istighfar, kita sholat taubat, kita mendoakan, dan kita lepaskan dengan takbir di sholat taubat kita untuk kita kembali bersih, kita kembali bahagia tanpa syarat gitu. Jadi insya Yes. Allah Bunda tetap bahagia tanpa syarat ya, dengan senantiasa me, apa namanya menautkan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan Oke, ini dimudahkan ya. Bunda Ini Dina banyak tulis. Sofia ini menyampaikan nih, sampaikan dengan hati dalam diri kantum. Bila next ada kesempatan sampaikan dengan ketua rombongan. Yes, ini adalah pengalaman, ini Betul. jadi pelajaran untuk yang akan datang. Jadi Ya sebelum betul. kesepakatan nih, sebelum Bapak Ibu sekalian, Ibu Ketua izin ya, nanti kalau kita pas ketemu sholat, sepakat dari sekarang nih, kita sholatnya di masjid ini aja ya, gitu. Ada sepakatan tuh, sehingga oh iya iya ya, saya mengingatkan gitu ya. Oke, ini dia bisa jadi sudah dijama. Oke, kalau emang jalannya jauh ya bisa jadi ya boleh ya. Untuk lega, Bunda Terma boleh bertanya pada ketua rombongan. Ah, yes, boleh juga ketua rombongan. Kenapa waktu itu? Pasti ada pertimbangannya dia. Sekali lagi, rombongan itu harus ada pemimpin. Ini pentingnya kita berjamaah dan ada pemimpinannya ya. Pentingnya itu. Bahkan kita keluarga aja mau kemana nih? Mau kondangan. Ditunjuk nih sama pemimpin nih. Kalau ada abinya ya bimbing gitu ya. Ya udah sambil Ya, nonton aja gitu ya. Kalau nggak ada abinya ya misalnya betul. siapa nih yang di ibu uminya mimpin atau kakak kamu mimpin rombongan ya gitu ya. Terus Mhm. kan kakak ikut ikut kata kakak mungkin Iya, lewatnya jalan mana nanti apa namanya masuknya seperti apa gitu itu kan itu harus diperhatikan. Ini pentingnya ya ya dalam rombongan. Salah. Oke, betul. terwakili pertanyaannya Bu Cirayu, siap. Yes, Bagus. yang penting Alhamdulillah. ya karena gini teman-teman saya, ternyata kalau mau menguji, kalau kita mau lihat eh, kebaikan, melihat hati, melihat apa ya, ya menilai seseorang itu nilai dalam safarnya. Gitu. Kalau kita mau tahu baiknya, derajatnya, kelas level apa seseorang itu pas jalan bareng, nanti ketahuan. Ya, Kak, mana orang ego kah, orang yang peduli kah, orang yang sombong kah, orang yang apa tuh ketahuan kok jalan bareng. Ya, jalan bareng Mhm. Masya sabar Allah. yang muncul tuh. Ya.
Bahkan dengan keluarga sendiri ada yang tidur aja, gitu ya, nggak peduli dengan orang lain. Ada tuh sapar tuh tidur aja, tuh, nggak peduli dengan orang lain. Ada yang ngobrolan, bermacam-macam. Ada yang peduli banget, ada sedikit-sedikit Mhm. ngambilin air lah, yang ngambilin apalah, gitu ya. Sekali lagi itu untuk ujian tuh ya, sapar ya. PKU mau apa nih PKU mau menanggapi mana PKU ini? Pekanbaru siapa? Bu Rohali Anies Anies. Ah, Umi Anis. Ah, ya, silakan Umi Anis. Mana mau Dibuka Anies? aja ini. Yang mana orangnya nih? Mana ya, ayo. Mana orangnya ini? Buka kamera Umi. Oke, mana ya ada. Oh ini ya, Rohali Anies. Oh ya izin ya tadi Bu Anies tadi saya stop videonya karena sedang tidak menutup aurat gitu ya. Bajunya juga oke ya. Jadi sekarang mic-nya ya. Silakan mic-nya. Boleh. Boleh Bu. Oh, ya silakan. Oh, Eh, iya, Bu. iya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih. Sangat senang nih pagi ini dapat pencerahan lagi. Udah lama tidak aktif lagi di Magnet Rezeki di Pekanbaru. Kami udah gabung di Magnet Rezeki itu sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang Masya lalu, teman. Allah. Alhamdulillah. Nah, terus ini kena ada Zoom pagi ini dan salah satunya ya adekku sendiri yang ngasih tahu Masya sih. Allah. Seneng nih, seneng banget Masya sama Allah. nih dengarnya. Jadi Kang Bet suruh itu bertanyalah apa yang harus ditanyakan katanya gitu barusan nih. Ya, ya. Alhamdulillah kita bisa ngobrol langsung ini. Pas ini memang video saya ketutup nih kayak nggak bisa dilihat ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, lanjut suaranya aja gak apa. Ya di sini yang perlu saya tanyakan apa mengenai apa mengenai sholat tobat. Sholat tobat itu udah saya lakukan setiap malam itu sebelum menjelang mau tidur sebelum witir itu saya lakukannya 2 salam. Saya rutinkan aja setiap malam 2 salam 2 salam. Ya dengan apa yang dibilang Ustadz Nas itu kan satu dosa satu sholat tobat. Jadi saya ngerasa memang dosa itu sangat banyak, sangat banyak sangat banyak dosanya. Namanya juga kita dulu bekerja sebagai ASN, bekerja di kantor sebagai ASN itu kan bermacam-macam. Aduh ini Halo, suaranya halo, tidak terdengar. iya. Sinyalnya lagi biasa nih di Pekanbaru di Pandau, Ah, rada-rada hilang siap. sinyal. Jadi saya kan merasa selama jadi pegawai negeri 38 tahun saya bekerja itu rasanya saya memang mungkin ada melakukan sholat tobat kayaknya nggak serutin setelah pensiun. Jadi setelah pensiun ini juga kena didampingin terus sama ustadz yang ada di rumah ini. Setiap hari itu harus sholat sunat tobat karena pada saat kita bekerja itu banyak sekali hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk kita mengatasinya dan ya boleh dikatakan mungkin dosa ya. Nah, jadi sekarang inilah kita baru bisa melakukan sholat sunat tobatnya. Jadi saya untuk mengatasinya tuh setiap sebelum tidur malamnya 2 salam dengan witir 3 saya tutup. Nah, itu sebaiknya apakah itu harus ditambah lagi supaya dosa-dosa yang lewat tuh tetap terampuni sama Allah atau uh, ya kadang-kadang mungkin setan juga yang goda ya. Kamu tuh sebenarnya bisa loh melakukan sholat tobat satu hari itu sampai 50 salam, 30 salam seperti yang Ustadz Nas lakukan ya. Dia sholat sunat tobatnya berapa itu ya lakukannya. Nah, kayaknya kita kepengen juga, cuman menguatkan hati ini. Nah, gimana caranya supaya hati ini betul-betul full mau mengerjakannya gitu kan? Kadang-kadang apa namanya godaan-godaan itu masih aja masuk padahal udah tua kayak gini udah pensiun kayak gini maunya khusuk gitu bisa sholat tobatnya lebih banyak lagi. Nah itu caranya gimana itu Baik. kayaknya aja lah dulu ya dijelasin supaya saya bisa lebih lagi selain dari sholat wajib yaitu pastilah ya jadi yang sholat sunat yang untuk menghapus dosa nih yang penting. Ya,
Hanya itu saya mohon Insya pencerahannya. Allah. Terima Ah, kasih. Saya terima kasih ya. Jadi ini masih keluarga ya, Eh, Umar Broro. Masya Allah, betul Ustadz. Oh, Ini gitu, Kak gitu. Anis, kakak saya, Oh, gitu kan. Masya Saya share Allah. linknya. Ayo nih gabung, gitu. Dan Alhamdulillah Allah Masya takdirkan bersama, ya. Luar Ya, biasa dahsyat, ya. silakan, Masya silakan. Allah, Umi. Semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu, diberkahkan, dimudahkan rezekinya, ya. Dan semuanya dalam rahmat Allah. Jadi Amin. pertanyaannya tadi, bagaimana hati supaya dikuatkan agar senantiasa bisa lebih banyak lagi sholat taubat gitu. Dan merasa kurang, tapi kenyataannya diri ini kok begini gitu kan. Ya jadi kalau kalau saya gitu ya, kalau saya ini sharing aja, eh, pertama kita jaga niat ya. Kita niatnya itu sholat taubat itu karena ingin mengharap ridho Allah gitu ya, dan kita ditenangkan, minta ditenangkan hati. Jadi sebelum kita berpikir sholat taubat ya, tentu kita sudah menjaga sholawatihim gitu ya, sholatnya gitu. Jadi sholat taubat kita lakukan untuk di istilahnya satu dan satu taubat, tapi di luar itu kita juga terus lengkapi sholat-sholat sunnah yang lainnya ya. Jadi kita jangan, saya mungkin ini saya tidak tepat berpikir mungkin. Saya tidak tepat berpikir ketika kita fokus di sholat taubat misalnya. Sholat taubat bagus gitu ya. Tapi kita juga bantu apa namanya ketenangan hati kita dengan semua sholat yang lainnya. Pasti Umi Ani sudah ya sholat tahajudnya gitu kan? Tahajudnya rutin Alhamdulillah. gitu kan nih? Ya, alhamdulillah. Tahajudnya rutinkan, kemudian duhanya rutinkan, rotibnya rutinkan, kemudian sholat Ya, taubat. Dengan niat alhamdulillah. apa? Dengan niat kita ingin sholat taubat nasuha. Sebagai perintah Allah. Ya Allah, saya melaksanakan ini sebagai menuruti perintahmu. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Jadi akan ditutup nanti kekurangan-kekurangannya oleh Allah. Kita menguatkan hati, caranya kita menguatkan hati. Jadi masuk ke dunia kuantum ya, pikiran kita di sini. Pikiran kita dijaga untuk mengenal Allah, meyakini Allah. Allah itu maha penerima taubat. Allah itu maha rahman, maha rahim, maha ghafur. Kemudian hati kita tenang dengan itu. Jadi ya supaya tidak tidak terjadi apa namanya? Supaya tidak, kalau kalau misalnya kayak tadi kan tidak tenang gitu ya. Gimana? Ya bismillah laksanakan saja, praktekkan gitu aja. Atau kalau kita dalam kebaikan biasanya ya ada paksakan juga sih. Paksakan itu kalau memang tidak rajin ya rajinkan gitu ya. Ya Umi ya sama-sama Umi sama saya juga merasakan hal itu, tapi ya bismillah saja terus kita laksanakan, lalu kita pasrahkan kepada Allah, lalu kita bangun keyakinan sehingga hati tenang, hati penuh harapan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur. Dan kita senantiasa menjaga ingin ini adalah taubat nasuha. Salat taubat nasuha. Salat taubat untuk tidak lagi mengulang dosa-dosa itu gitu. Ya, Dan hati benar. kita tenang ya, mudah-mudahan. Jadi niatnya salat taubat nasuha, kemudian kita memang minta minta dibimbing oleh Allah untuk benar-benar dihijab antara kita dengan bentuk-bentuk dosa masa lalu itu. Mohon Allah hijab, mohon Allah lindungi, Allah pagari kita. Ya caranya ya terus kita dari sholat ke sholat. Antara sholat zuhur dan sholat asar, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar itu kan menghapus dosa-dosa. Ditambah lagi dengan sholat rawatibnya. Ya, Ditambah lagi dengan pengakuan kita pernah melakukan dosa. Jadi kebutuhan kita sebenarnya. Insya Allah. Lalu kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mudah-mudahan belum puas ya, sehingga akan selalu terjadi ya, belajar dan sama-sama kita berikhtiar, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Bahasanya mendekatkan gitu ya. Mendekat itu ya ikhtiar terus menerus. Masya Allah. Boleh ditambahkan oleh Ustadz Solicen, mungkin Umi Anis penasaran sama apa namanya penguatan dari Ustadz Solicen. Silakan Ustadz. Oke, Masya Allah. Orang Pekanbaru hebat-hebat, keren-keren Pekanbaru tuh. Ada Bu Nadina, Sofia, ya. Belajar iya, kami terus. Budina Sophia, iya. Nah, baik. Terima kasih, Bapak sekalian. Eh, sedikit
istiqomah lebih Allah sukai, ya, daripada banyak sesekali. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang mampunya hanya kayaknya mampunya baru 2 rakaat, 2 rakaat, tapi jangan pernah ditinggal satu kali pun. Ya, Alhamdulillah. karena biasanya udah 2 rakaat sebelum tidur bisanya itu. Karena waktu yang lainnya itu mungkin diisi dengan yang lainnya atau ya kayak nggak mudah. Akhirnya ya udah istiqomah aja. Niatkan istiqomah bahkan jadi amalan amalan pilihan kita yang nanti kita bisa apa namakan bisa unggulkan gitu di hari di di nanti saat hisab itu kita unggulkan ya Allah. Rasanya aku nggak pernah ninggalin 2 rakaat sholat taubat sebelum tidur plus witir kayak seumur hidupku nggak pernah aku tinggalin. Wah itu luar biasa Ustaz, kan daripada ngelakuin sholat 50 rakaat tapi mungkin setahun sekali gitu ya. Bahkan malah ya beberapa waktu sekali akhirnya nggak ngebekas gitu ya. Nggak apa seperti kita mengasah pisau. Masa itu kan seret 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 terus gitu terus soalnya mah tajam sih ini kan. Nah bayangkan kalau sholat tobat 2 rakaat setiap sebelum tidur itu rutin pasti akan tajam banget itu ya. Gitu ya. Sekali lagi semangat Bunda Rohalianis. Jadi Allah nggak membuat kita nggak mudah ya. Allah memudahkan semua kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsun illa usaha. Nafsan illa usaha. Jadi kita nggak membani dengan sesuatu yang nggak kita mampu gitu. Mampunya itu lakukan aja. Semangat yang penting semangatnya ini, semangat dan keyakinan. Kan? Jadi bentuk memperbaiki sholat itu diantaranya ya menjaga kualitasnya. 2 rakaat ditingkatkan kualitasnya. Mungkin 2 rakaat selama ini eh kul-kul aja gitu ya. Ganti 2 rakaatnya dengan surat apa ayat-ayat Al gitu kan. Dengan ayat-ayat yang lainnya gitu. Misalnya deh kita semua sedang bertumbuh belajar ya. Oke, salah ya, semangat ya Bu Anis. Ternyata ini saudaraan ya. Oke, masalah. Terima Boleh tentu kasih, yang lainnya Pak. silakan. Masih ada yang lainnya? Silakan. Oke, kata Bu Silviani, betul Pak. Kita kenal perilaku seseorang saat safar aslinya semua keluar ya, betul. Ada yang peduli, Betul. ada yang nggak peduli, ada yang cuek, ada yang egois, bermacam-macam muncul di sana. Maka tadi tuh safar tuh perlu pemimpin ya, dan pemimpinnya itu yang adil gitu ya, sehingga dia bisa saat ketemu orang yang cuekan kita mengingatkan, saat ketemu orang yang egois kita mengingatkan gitu ya. Oke, silakan Bu Mulia Cianjur. Oke, silakan. Baik, teman-teman masih ada? Oke, kalau tak ada juga tak apa ya. Tak ada juga Insya tak Allah. apa. Insya Allah kita ketemu lagi di esok di hari Ahad ya. Ada Bunda Suyatmi dari Kota Palembang. Besok akan menyampaikan The Power of Giving Insya Allah. Oke, Bapak sekalian. Baik, karena juga waktu sudah semakin siang dan Bapak-Ibu sekalian mungkin ada atas yang lain. Sabtu, Sabtu itu kalau tagline dari nama-nama hari itu saatnya berbakti kepada orang tua atau Masya Allah. saatnya saling membantu Sabtu. Kenapa? Karena kita kantor sedang nggak kerja, ya ada yang membantu nih, siapa aja yang bisa dibantu. Ya, bahkan berbakti pada orang tua. Jadi ada yang ada yang telepon tuh, alhamdulillah tante ibu telepon gitu ya. Ya kita semangat untuk berbakti dengan orang tua. Oke, silakan Bunda Uwaroh ditambahkan dan langsung di closing untuk kajian subuh kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiro ya kepada semuanya yang sudah sama-sama kita saling mengingatkan, menguatkan untuk hidup bahagia dengan iman, yaitu dengan indikasi kita berusaha memperbaiki sholat, kemudian yang kedua kita menjaga kata, disiplin kata ya, dan yang ketiga kita meninggalkan semua bentuk dosa dan senantiasa melakukan sholat taubat untuk satu dosa. Semoga Allah mudahkan dan Allah menerima amal ibadah kita semua dan kita mendapatkan rezeki-rezeki terbaik di hari ini dan hari esok serta seterusnya dan kemudian mendapat rezeki tertinggi terbesar yaitu masuk surga bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja dari saya pagi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Mubaroh. Insya Allah niat Bunda Mubaroh akan ada part 2-nya nanti ya. Oke, Masya Allah, semoga aja tabarakallah. nanti Insya Allah Bapak sekalian kita akan setiap hari untuk on air terus, kita ngaji bareng-bareng ya.
Oke, bonus melihat wajah Allah. Yes, Masya Allah ya. Kita ingin mendapat, kita ini sama-sama berjuang untuk menuju kebaikannya. Maka kita ini masih proses. Endingnya di akhir nanti. Akhir itu kita nggak tahu, maka kita rencanakan dari sekarang. Soalnya kalau kita biasa ngaji, nanti akhirnya juga akan dalam kajian, Insya Allah ya. Terima kasih Bunda Mubarak, juga semuanya. Baik, Pak Sirian, cukup dari kami semuanya. Atas nama Maha Rezeki, atas nama MR Peduli, atas nama MR Bob, atas nama para trainer pemberi materi, juga atas nama eh, semua pengamal rezeki kami sampaikan jazakumullah kasir atas kebaikan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semakin ajaib kehidupannya dan semakin dahsyat tentunya sesuai dengan harapan kita semuanya. Kita bisa mendapatkan derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini juga di akhirat kelak. Sebelum saya closing, teman-teman semuanya izin ini adalah tayangan video dari Bali terkait dengan kegiatan Jumat Berkah kemarin. Musola Al-Falah di Gunung kemarin, TMB Bali berbagai bentuk ini dibakar. Alhamdulillah ya, Bali yang dulu di Pulau Dewata sekarang panas sebetulnya Pulau Keajaiban ya, sekarang di Pulau Keajaiban. Halo, ini afirmasi ini saya senang sekali teman semuanya. Ya, kita afirmasi lagi setiap pagi. Ya, benar-benar kita adalah makhluk ajaib. Ya, ajaib bisa ngapa-ngapain. Ya, terus alhamdulillah sudah mewarnai kehidupan kita. Ya, sehingga kita bisa semakin mudah. Oke ya, teman semuanya. Izin saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan buka audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Ustaz, Waalaikumsalam. sehat semua. Terima kasih Pak Ustaz. Terima Ya, kasih masih ya. Oke, Bunda. terima kasih Mak Audini ya. Terima kasih Ibu Mubarak. Ini SMS. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta.
jalan kembali kepadamu. Maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Bingung, Kak. Ya, yuk tutup. Terima kasih, Allahumma Ustadz. sholli ala Bunda. Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih karena Bu Nita, Bapak, Bu Hajah, Usma, Ainul, doa ya. Allah, Bu baik hari ini. Izin ya, everything for all untuk kita semuanya. Sabtu saling bantu, semangat, bakti, Semangat, Ustadz. ya. Everything for all untuk kita semuanya.